Dan saudara, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan kita lanjutkan perbincangan bersama Bung Yusuf Kurniawan, analis sepak bola yang akan menganalisis prediksi pertandingan antara Indonesia melawan Laos yang akan berlangsung sesaat lagi, nanti tidak akan lama lagi. Bung Yusuf, kalau prediksi formasi dan pemain yang diturunkan ST nanti malam, bagaimana analisis Anda sejauh ini? Iya, kalau mengacu pada preskon STY hari kemarin ya, dia menyatakan bahwa tidak banyak yang bisa dirotasi, walaupun menurut saya potensinya masih terbuka karena kalau mengacu dari laga pertama kelihatan sekali kan memang beberapa posisi belum nyaman ya kita lihat ya. Kalau di belakang mungkin sudah ketemu lah itu puzzle-nya ya, karena Donitri sudah bisa memainkan posisi center back sisi kiri yang dengan baik. Di tengah ini yang saya pikir akan ada sedikit sirkulasi pemain ya, di mana kalau di laga pertama kelihatan sekali itu menjadi persoalan ketika Janadin nggak begitu ngeklik dengan Arkan Fikri, tapi di babak kedua begitu terjadi pergantian pemain, Victor Detan masuk, Roby Darwis masuk, Rafael Strike masuk. Nah itu engine room-nya baru jalan tuh. Jadi saya kira mereka-mereka yang tadi saya sebutkan yang di babak kedua baru turun kemarin akan tampil sebagai starter. Mungkin ya skemanya yang paling potensial itu kalau kita mau bisa curi gol cepat ya. Iya. Karena saya lihat juga di babak pertama kemarin lawan Myanmar agak kedodoran di tengah ya, Bung Yusuf ya? Iya, soalnya kemarin itu SC mengakui juga bahwa dia sendiri masih meraba-raba, masih mencari-cari format yang tepat. Karena kan persiapannya relatif seminggu ya. Iya, memang tidak banyak waktunya. Panjang. Terus beberapa pemain inti juga seperti Asnawi, kemudian Rafael Strike itu gabungnya di sana kan. Jadi memang agak sedikit spekulasi sih memang, walaupun dia terukur karena dia yakin di babak kedua pemain-pemain yang baru gabung di Myanmar bisa cepat adjustment gitu dan terbukti ya. Walaupun kita mainnya masih belum terlihat enak secara menyeluruh, tapi yang terpenting kita bisa dapat 3 poin itu dulu dah, yang kita patut syukuri gitu. Oke, jadi alih-alih Zainuddin starter, lebih baik Roby Darwis starter gitu ya, kalau menurut hemat Anda ya, Bung Yusuf ya? Iya, soalnya Zainuddin sama Arkan Fikri sebenarnya pasangan lama di U20 waktu eranya pandemi ya. Tapi kan udah lama nggak main bareng. Sementara juga Zainuddin itu baru sembuh dari cedera ya, jadi dia perlu adaptasi lagi lah dengan feelingnya gitu. Nah, kalau Roby Darwis ini kan memang udah reguler dan karakternya berbeda dengan Arkan Fikri. Kalau Roby tuh lebih defensive midfield ya, lebih jaga keseimbangan, lebih jaga dalam gitu. Arkan ini yang posisinya box to box. Karena Mas Vino kan yang lebih clear ya, lebih mengalir, lebih bebas gitu. Jadi lebih oke sih. Adanya Roby Darwis justru memberikan keleluasaan untuk berkreasi ya buat Arkan Fikri gitu kira-kira. Iya, dia bisa lebih dekat dengan Marcelino untuk melakukan kombinasi. Menopang penyerangan. Itu yang penting ya. Betul. Iya. Nah, Bung Yusuf, jeda antar pertandingan ini kan pendek ya. Tadi Anda mengatakan juga bahwa rotasi ini sebenarnya juga agak sulit dilakukan kalau melihat komposisi pemain lawan Myanmar yang lalu. Tapi kalau misinya untuk supaya jaga stamina, rotasi perlu nggak sih sebenarnya? Kalau posisi kita ideal ya, persiapannya ideal gitu, kebersamaannya cukup ya. Saya kira ini momen untuk rotasi sebenarnya. Karena bukannya kita meremehkan Laos ya, tapi secara umum Laos tuh levelnya masih di bawah kita. Walaupun kita turun dengan pemain muda ya, karena mereka memang bisa kita atasi lah. Mereka sebenarnya sama dengan Myanmar, cuman bedanya kemarin Myanmar main di kandang karena sekarang Laos telah dihajar 4-1 ya sama Vietnam. Terus kita ini kesempatan untuk coba beberapa posisi ya. Supaya ketika melawan Vietnam kita udah dapat komposisi terbaik tuh, udah dapat puzzle yang pas gitu. Ini bagusnya kita ketemu lawan yang bisa kita atasi, jadi kita masih bisa sedikit-sedikit bongkar pasang lah ya untuk bisa mencari komposisi yang tepat ketika menghadapi Vietnam gitu. Oke, tapi kalau untuk lini belakang trio Ferrari lalu siapa lagi tuh di belakang Kadek Arel, terus satu lagi ada itu sudah padu atau perlu ada evaluasi, Bung Yusuf? Mereka dalam proses saling mematangkan diri dalam posisi itu ya. Jadi saya lihat mereka udah, terutama Kadek dan Ferrari ya, karena udah pernah main bareng. Donitri juga sudah kenal Ferrari karena satu klub di Persija kan ya. Jadi lebih cepat gitu mereka dapat itunya, chemistry-nya. Jadi saya kira kalau nggak situasi darurat,
mungkin trio ini sudah oke menurut saya dipertahankan Ya. gitu. Ya, saya melihat kemarin lawan Myanmar juga jadinya agak keras nih kerjanya di lini belakang karena tengahnya agak kedodoran pada babak pertama. Tapi perubahan STY di babak kedua dengan memasukkan Rivaldo, memasukkan Robby Darwish, lalu juga ditambah di depan ada Rafael Struijk. Ini pola permainan langsung ngalir gitu Bung Yusuf. Jadi PR-nya memang lini tengah dan untuk mengalirkan bola ke lini depan begitu ya kira-kira sekarang ini. Iya, tepat sekali ya. Kemarin kenapa misalnya Hoki Caraka tidak terlalu optimal ya, bukan karena dia nggak bagus ya, tapi Iya, dia betul. banyak turun menjemput bola Betul. karena di tengahnya macet gitu ya. Tengahnya mati. Akhirnya kelihatannya depannya nggak fungsi karena memang di tengahnya nggak jalan gitu. Tapi begitu diubah, iramanya kan jadi lebih enak ya. Masuk ke Rafael Struijk, dia bisa shielding ball dengan sangat bagus. Mas Rino bisa kombinasi baik gitu karena dia udah ketahui Rafael Struijk Ya. mau bola-bolanya kayak gimana, terus tambah lagi Asnawi masuk, dari sisi kepercayaan diri pemain meningkat ya, dan hasilnya kan itu kita udah bisa duga ya, tinggal menunggu waktu karena beberapa kali Arhan dapat kesempatan untuk lemparan dan Ya. memang kita bisa ambil satu gitu ya. Ya, itu selalu mematikan memang lemparan ke dalam dari Arhan. Ya. Nah, kalau dari catatannya Bung Yusuf, pemain Laos yang perlu diwaspadai ada nggak sih? Saya nggak notice satu persatu ya, nggak terlalu spesifik ya, karena memang mereka lebih banyak main di kompetisi domestik ya. Ya. Dan juga pemain-pemainnya itu boleh dibilang capsnya masih sangat sedikit. Soalnya saya lihat dia ada sekitar 20 pemain itu juga masih di bawah 23 tahun ya. Jadi belum terlalu kelihatan menonjol, apalagi kemarin lawan Vietnam ya praktis diobok-obok lah. Diobok-obok. Karena memang levelnya masih jauh gitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau kemarin kan bermain tandang, sekarang kandang, apalagi sekarang Laos ini di atas kertas di bawah Myanmar dan kita lawan Myanmar menang. Nah, kalau melawan Laos ini hanya menang di bawah 1-0 gitu, tidak lebih dari 1 gol, ini juga apakah perlu dievaluasi atau perlu dipertanyakan Bung Yusuf? Iya, rugi kita kalau cuma Rugi ya. dapat 1-0 ataupun 2-0 pun rugi. Kita gimana caranya harus bisa bikin banyak gol karena Ya. di sistem turnamen ASEAN Championship ini itu nomor 1 ditentukan oleh selisih gol ya. Ya, betul. Jadi Ya. kita harus benar-benar kejar nih. Sementara Vietnam kan leading, dia +3 kan, kita Ya. +1 ya. Jadi gimana Ini- caranya saat kita bertemu mereka itu marginnya udah setara lah minimal. Syukur-syukur kita bisa lebih dari gol yang dicetak oleh Vietnam ke gawang Ya. Laos gitu ya. Jadi istilahnya nabung dulu goal difference lah ya di lawan Laos ini supaya bisa mengejar Vietnam. Di goal difference-nya udah gede banget kayaknya Vietnam ya. Iya Ya. betul. Karena Nah. itu juga makanya perlu pemain-pemain utama tuh main duluan ya. Main duluan, Jangan oke. lagi betul. Kita make sure dulu kita bisa bikin beberapa gol baru Baru kalau udah kelihatan rotasi, aman, baru rotasi bisa ya, di menjaga substitutes gitu kebugaran ya. Oke. Nah, kita bicara pemain ke-12 nih, supporter nih, Bung Yusuf. Kalau biasanya kan kita bermain di GBK, tapi sekarang untuk ajang AFF, Stadion Manahan Solo yang dipilih nih. Itu punya pengaruh khusus nggak untuk penampilan timnas? Karena kan animo memang besar juga animo di Solo saya yakin, tapi tidak akan segemuruh di Jakarta yang kapasitasnya juga lebih besar gitu di GBK. Gimana nih Bung Yusuf? Iya, saya kira tidak akan berbeda jauh ya, walaupun memang stadionnya lebih kecil, lebih pack gitu ya. Tapi ini kan barangkali nggak masuk dalam persiapan dari PSSI untuk menyiapkan stadion yang lebih menampung banyak penonton. Mengingat ini kelompok umur yang turun ya, walaupun mainnya di event senior ya. Nggak expect juga barangkali ya, ternyata kita menang, ya otomatis deh kalau pertandingan pertama menang, itu penonton pasti bludak gitu. Tinggal bagaimana panitia menyiapkan banyak videotron di luar dari Manahan tuh untuk bisa menampung itu. Kalau di dalamnya paling cuma 25-30 ribu ya. Saya kira dari sisi kenyamanan memang untuk pemain nyaman di Manahan Solo karena lapangannya lembut ya. Drone-nya bagus gitu. Itu lebih penting daripada di GBK. Ini kita tinggal pilih mau lebih banyak datengin penonton apa lebih nyaman bermain di pitch, di lapangan ya. Betul. Ya, Manahan ini memang kualitas rumputnya boleh dibilang sangat baik gitu ya. Dengan leluasa juga pemain akan cepat beradaptasi dan bisa mengalirkan bola dengan baik. Tinggal tadi pilihannya bermain di atas rumput yang sangat baik atau ditonton dengan penonton yang lebih banyak begitu kira. Nah, terakhir ini Bung Yusuf, kalau sekarang ini kan Piala AFF itu tidak masuk ke kalender FIFA ya. Ini sebenarnya pengaruh nggak sih pada ranking FIFA kalau ajang AFF begini?
Sebenarnya AFF ini udah masuk ya, Udah masuk cuman ya? kecil, imbalannya kecil, jadi nggak terlalu signifikan. Jika misalnya kita bisa menang-menang terus kita sampai juara gitu, itu nilainya bobotnya setara dengan satu kemenangan kita lawan Arab Saudi kemarin. Ya. Jadi sangat kecil, bukan berarti nggak penting ya, tapi kalaupun kita gagal pun kita bisa tebus di pertandingan FIFA A Matchday gitu. Ya, ini tentu saja tidak bisa juga dianggap sebelah mata lah ya, meskipun ininya kecil, poinnya kecil, tapi tetap ada poinnya begitu, sehingga ini juga punya kontribusi yang cukup lumayan buat ranking FIFA. Nah, kalau setelah ini kan nanti setelah Laos ya katakanlah kita di atas kertas unggul gitu ya, mudah-mudahan juga menang dengan selisih gol yang juga cukup jauh begitu, dengan goal difference yang banyak. Kira-kira kedepannya setelah Laos kan ada Vietnam, ada Filipina. Nah, kira-kira kansnya di grup B ini bagaimana, Bung Yusuf? Saya kira masih terbuka ya, masih terbuka untuk kita bisa paling tidak di posisi 2 besar lah, entah 1 entah kedua, karena itu yang membuat kita lolos ke babak berikutnya ya. Jadi sangat terbuka, kita akan juga lihat bagaimana pencapaian Filipina juga ya, walaupun ini kelihatannya bisa kita atasi tapi nggak semudah mungkin ketika kita melawan Myanmar atau Laos ya. Mereka sedikit lebih di atas karena mereka juga banyak pemain-pemain abroad-nya juga, pemain-pemain diasporanya juga. Tapi yang paling penting kan sebelum Filipina kita ketemu Vietnam dulu. Kuncinya di Vietnam. Kuncinya di Vietnam ya. Kuncinya di Vietnam. Kalau kita bisa gulung Vietnam, wah itu menurut saya sudah hebat sekali ya, karena kita main di kandang mereka dan mereka turun dengan pemain-pemain senior gitu. Betul. Ya. Itu akan menambah motivasi yang besar untuk kita bisa ambil berikutnya melawan Filipina gitu. Iya. Nah, sedikit nih ngomong-ngomong senior dan junior. Kalau tadi Vietnam menurunkan senior, kemarin Myanmar juga menurunkan timnas senior nih. Ya. Nah, kemungkinan Laos ini juga kayaknya juga akan dinominasi pemain-pemain senior. Hanya kita aja nih sebenarnya yang memainkan U22 mostly gitu ya. Tapi untuk regenerasi, dalam misi regenerasi sudah mulai tampak nih, Bung Yusuf, kira-kira menurut Anda? Iya, dalam konteks generasi ya sudah kelihatan ya, karena pemain-pemain U22 ini kan juga sudah lama dengan Sintayong, hampir 4 tahun ya. Seperti Ferrari, Hoki Caraka, itu pemain-pemain yang pernah dia bina di persiapan untuk Piala Dunia U20 yang kemudian gagal kan. Jadi sudah sama-sama, ada Marcelino juga, terus ada Janadin Faris juga, ada Arkan Fikri juga gitu ya. Yang tambahan-tambahan baru itu kan praktis Rafael Strike ya, itu pun juga boleh dibilang sebagai generasi next generation juga yang betul. hanya saja masih muda. Sudah lebih dulu dia ada di senior kan, betul. Tambah lagi Marcelino gitu kan. Jadi saya yakin nih pemain-pemain ini nanti juga rutenya akan ke atas juga gitu loh. Ya, semoga misi kombonya tercapai nih ya di AFF ini ya, misi regenerasinya tercapai. Ya, harapan untuk gitu juara juga tercapai gitu. Jadi combo kan, dapat 2 keuntungan sekaligus begitu dalam ajang Piala AFF ini. Baik, terima kasih Bung Yusuf Kurniawan, analis sepak bola, telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat selalu, sampai jumpa lagi.